Not respond loh. Recording in progress. Nah, baru dia. Sampai yang ini salah banget. Iya, ini di laptopnya Memelis baru bisa. Memelis sudah buka dari tadi, dari jam 9. Internetnya baru. Internet baru laptop. Kalau di HP sudah, kalau laptop barusan. Masih 12 ya. Masih 11 berarti, 11 siswa. Karena yang ke-12 adalah Mem Elis. Oke, kita absen dulu. Yuna sudah hadir. Alden belum ya. Aaron, oh Aaron izin ya. Aaron hari ini sakit jadi dia izin. Oh Dinda. Baru Kemudian Kalia Karisa belum join, Davin juga belum, Dea, Gebelin, kepalanya. Hani juga belum join. Hania, Yuna digendong. kenapa Bio kok harus digendong Mami, Bayi Bio? Enggak, Mama yang gendong Wio. Wio enggak mau. Lagi kepingin gendong. Abel tadi kelihatannya sudah join belum ya? Abel belum. Nana, Marcel, Nana sudah ya. Keanu nggak ada. Nathan nggak ada. Niko ada ya. Oke. Verena. Rafael. Nah, Rafael izin. Ya. Yang hari ini izin itu Rafael, kemudian yang sakit Aaron. Ya. Kalau gitu sayang, kalau bisa misalnya tidak bisa join, harus ada pemberitahuan ke Mem Elis ya. Ya. Sudah di absen tah. Sudah, Kristo sudah. Tadi Mem Elis sudah lihat. Nathan sudah join. Oke, good. Abel juga ya. Oke, Alden yang belum ya. Biona, Alden belum. Kristo sudah. Sayang, kita nggak supaya apa namanya nggak membuang waktu ya. Kita langsung aja. Hari ini kita materinya adalah kelanjutan dari bahasa Indonesia kemarin ya, tema 2, subtema 2. Ya kan? Subtema 2. Nanti hari ini subtema 2 harus sudah selesai dan sampai latihan soal. Oke, minggu depan kita masuk subtema 3, lalu nanti pas PTS itu materi kita adalah subtema 4. Jadi pas sebelum rapor tengah semester itu materi tema 2 juga sudah selesai. Gitu. Nanti setelah rapor tengah semester kita sudah masuk ke tema 3. Gitu ya. Belajar sungguh ya, nanti 2 minggu lagi kita sudah ada PH. Ada PTS. Ya sayang, kemudian Mem Elis ingatkan supaya tidak kaget. Semoga tidak kaget ya nak ya. Mem Elis sudah kasih waktu seminggu ini kosong, tidak ada PH. Kemudian agak longgar ya kan, minggu lalu ada, terus minggu ini
kosong. Jadi supaya kalian agak rileks sedikit ya, tapi tetap belajar. Kemudian minggu depan kita full PH. Gak apa-apa ya. Ya. Langsung Geblin pingsan itu ya. Geblin, Memelis langsung ketawa loh. Waduh, padahal tadi Memelis sudah bilang jangan kaget ya. Oh, sudah bilang loh ya di awal. Biona juga langsung waduh pingsan gitu kan. Udah Memelis sudah bilang jangan kaget ya. Malah pingsan, gak hanya kaget pingsan deh. Nanti Verena juga alah tidur pura-pura pingsan juga, tak cubit nanti ya. Ayo. Ya sayang. Jadi nanti kenapa harus PH? Nanti supaya waktunya PTS kamu tinggal belajar dari PH sudah. Gak usah lagi buka buku. Gampang ya kan? Jadi kalau tidak ada PH nanti PTS-nya kamu bingung buka buku segini tebal. Nah, nanti buka bukunya belajar kalau banyak banget. Tapi kalau sudah PH semuanya, nah untuk PTS tinggal belajar dari latihan soal-soal yang ada di PH. Oke? Jadi tidak pingsannya nggak jadi, ayo pingsannya nggak jadi, ya semangat lagi. Oke deh, semangat lagi. Oke, sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Sudah siap? Terusnya tadi kita sudah pelajaran pramuka, sudah seru-seruan, sudah senang-senang. Nah, sekarang harus belajar lagi dengan fokus. Ya. Tadi udah nggak senang-senang lah, Miss. Orang udah pelajaran, terus juga udah ada pelajaran Inggris. Science. Iya. Ya, sekarang belajarnya Mem Elis ngajaknya bersenang-senang juga. Nggak yang berpikir bingung, enggak. Mem Elis ngajak yang senang-senang juga. Ya. Kemarin kita masih tentang dongeng ya kan, materi tentang dongeng. Kalau kemarin materinya adalah tentang apa itu dongeng ya kan? Ya. Dongeng itu adalah kisah yang tidak benar-benar terjadi. Kisah yang dibuat oleh penulis untuk pengarang atau pembaca yang di dalamnya punya ada nilai, ada sesuatu yang ingin disampaikan, ya, ada pesan. Nah, gitu. Itu dongeng. Nanti kalau ditanya, Mem, jelaskan apa sih dongeng itu? Nah, dongeng adalah tulisan atau cerita yang benar-benar hanya dalam hayalan penulis atau tidak benar-benar terjadi. Ya, tidak benar-benar terjadi. Hanya hayalan penulis dengan maksud untuk mengajak pembaca atau pendengar melakukan sesuatu. Nah, mengajak atau di dalamnya adalah ada pesan. Ya, dengan maksud ada pesan di dalam ceritanya, itu dongeng. Mem Elis sudah ulangi loh ya. Nanti kalau ada soal seperti itu sudah paham. Ya. Kemudian menemukan isi dongeng. Bagaimana caranya kemarin kita menemukan isi dongeng? Caranya ya gampang, membaca dongeng dengan teliti. Ya, kalau sudah membaca dongeng dengan teliti, lalu kita membuat peta pikiran. Ya kan, gitu toh kemarin membuat peta pikiran. Ya, ini kemarin yang Mem Elis kasih merah-merah nih. Membuat peta pikiran. Ya, lalu membuat peta pikiran itu dengan apa? Menggunakan kata tanya. Apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa. Kalian sudah menjawab semua pertanyaan ini, kalian bisa menceritakan ulang dongeng tersebut. Karena ini sudah kalian tulis. Apa judulnya? Oh, judulnya Si Kucing Kecil. Oh, ini di mana latarnya? Oh, di hutan. Di mana kemarin itu? Di ladang. Di ladang, betul. Latarnya adalah di ladang.
Ya, bagaimana perasaan? Ada tak kata tanya bagaimana? Bagaimana perasaan si kucing kecil? Wah, dia sedang sedih, dia merasa tidak berguna karena dia diejek dan diolok teman-temannya. Nah, tuh. Ya, dan seterusnya. Itu. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya ini. Ya, menyampaikan pesan dari fabel tersebut, dari dongeng tersebut dengan cara bermain peran. Nah, bagaimana ini, Mem? Kemarin Mem Elis ingatkan. Nanti kamu bermain peran sama mama ya, nanti malam. Kan gitu pesannya Mem Elis kemarin kan? Ya apa enggak? Lupa. Iya, kamu kan maunya pingsan doang. Begitu ada tugas, tugas. Aduh, besok ada PH, aduh, pingsan. Aduh. Oh, ya kan? Jadinya kalau ada tugas lupa gara-gara pingsan. Oke, baiklah. Hal-hal yang mesti dilakukan ketika akan memeragakan dongeng. Nah, nih, apa saja yang kita lakukan? Yang mesti kita lihat. Hal-hal apa saja? Yang pertama, catatlah unsur-unsur yang ada di dalam dongeng. Nah, ingat kembali, apa itu unsur dalam dongeng? Tokoh, sifat, latar, ya kan? Kemudian apa lagi? Miss, suaranya Miss kecil. Semuanya kecil, terdengar kecil? Tidak. Oh, tidak. Kecil. 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 Oke. Kecil, Miss. Ya udah, sekarang semua di mute. Mem Elis pakai HP. Yuk, di mute-kan dulu semuanya. Biar Mem Elis pakai HP dulu. Oke. Sekarang sudah dengar? Ya, kalau pakai HP gitu dia. Sekarang sudah dengar? Hai, sudah dengar belum? Iya. Belum. Saya dibiarkan, saya dengar soalnya suaranya mama masuk. Mamanya saya sedang ngajar. Ya, oke. Ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah unsurnya tadi. Ya, yang kedua pahami tema, alur dan penokohan. Yang ketiga, berlatihlah dengan baik sehingga mempermudah penonton memahami pesan yang disampaikan. Diingat baik-baik ya. Nanti kita bermain peran. Tapi caranya dengar dulu. Ya, satu, catat langsung. Catatlah ini berarti kita membuat rekapitulan. Sampai sakit ya telinganya ya. Halo. Masih dengar suara Mem Elis kan? Masih. Masih, ya udah. Oke. Oh, ini susah sudah.
Iya, karena Memelis pakai 2 sudah. Ya. Kita apa ya? Pakai 2 masih gitu. Enggak. Kita matikan dulu ya, Memelis matikan dulu ya. Nanti Memelis start lagi ya. Oke? Ini Iya, nanti join lagi aja. Memelis stop dulu karena ini agak susah di laptopnya Memelis. Coba buat lagi. Oke? Oke. Loh, ternyata enggak kok. Bentar. Halo? soalnya menggemanya parah, Miss. Iya, sekarang coba. Sekarang masih menggema enggak? Enggak. Oke, kalau gitu enggak usah stop, enggak usah live. Kita langsung aja. Oke, sayang. Ya, kita lanjut. Ya. Sekarang kita mau bermain peran. Ya, kalau sudah bermain peran, bermain peran berarti kita membuat dialog. Ya, Mem Elis minta kamu buka dulu bu pena kamu halaman 139. 139. 139. Apa sayang? Yang balas putih harimau. Iya, betul. Oke. Yang baca Mem Elis ya, supaya nanti kalian lebih paham. Oke. Nanti ada, siapkan pulpen. Mem Elis suruh kasih garis nanti. Siapkan pulpen dulu. Nanti Mem Elis nggak mau mengulang. Ya, sayang. Ya. Oke. Dengarkan baik-baik Mem Elis baca. Ya. Kalian di-mute-kan semua supaya fokus. Saya dengarkan. Ayo sayang. Nanti Mem Elis tanya loh. Balas budi harimau. Pada zaman dahulu di sebuah desa hiduplah seorang kakek tua. Setiap hari sang kakek pergi ke ladangnya untuk bercocok tanam. Suatu hari ia berkeliling kebunnya di pinggir hutan. Ia melihat seekor harimau betina yang lemah karena baru melahirkan. Anak harimau itu berteriak karena jatuh ke semak-semak. Kasihan sekali anak harimau dan induknya. Mereka berdua sudah tidak berdaya, kata kakek itu. Namun sang kakek merasa ketakutan. Ia takut dijadikan mangsa jika menolong harimau itu. Anak harimau terus berteriak lemah. Ketika akan meninggalkan tempat itu, sang kakek melihat induk harimau itu memandang matanya. Wahai kakek, selamatkanlah anakku. Tolonglah aku, kata induk harimau. Setelah induk harimau memohon pada sang kakek, akhirnya anak harimau itu dibawa pulang oleh sang kakek tua itu. Kakek tua itu membersihkan dari darah dan merawatnya. Seminggu kemudian, 2 harimau mendatangi rumah sang kakek. Sang kakek yang tengah tertidur kemudian terbangun karena kaget. Ia membawa anak harimau itu dan melepaskannya ke arah induknya. Terima kasih atas bantuanmu, kakek. Kami tidak akan menyakitimu, kata induk harimau. 2 harimau itu pun pergi dengan meninggalkan banyak buah di depan rumah kakek tua itu. Sang kakek tersenyum karena mendapatkan banyak buah yang dibawa harimau itu.
Harimau pun mengetahui bahwa ia harus bersikap baik terhadap orang yang menolongnya. Wah, ceritanya bagus ya. Nah, tadi pensil yang dipegang atau pulpen, Mem Elis minta kamu lingkari kalimat yang diucapkan oleh kakek tua. Ayo, ada nggak di situ yang ada tanda petik 2? Stabilo boleh, Miss. Pinter, stabilo lebih bagus. Ya, kalimatnya seperti ini. Kasihan sekali anak harimau dan induknya. Mereka berdua sudah tidak berdaya. Nah, yang itu dilingkari atau di stabilo. Oke? Garis bawahi boleh. Oke. Oke, yang kedua cari ada kalimat yang ada tanda petik lagi. Bawahnya. Wahai kakek, selamatkanlah anakku. Tolonglah aku, kata induk harimau. Ya, dilingkari lagi. Halaman berapa? Oke. Hani belum menemukan halaman bukunya, saudara. Bolak-balik dibuka, nggak mau tanya halaman berapa, Men? Ayo, Mem Elis tahu lihat dia bolak-balik buka buku. Cubit Mem Elis kon teriak. Nggak usah. Yang bahai kakek doang. Dah, Hani sudah halaman bukunya, Hani? Belum kan? Ayo, halaman 139. Nathan juga belum. 139. Ya, Mem Elis sudah lihat beberapa dari kalian nggak fokus. Sekarang halaman berikut 140. Halaman 140, kalimat yang pertama dilingkari. Terima kasih atas bantuanmu, kakek. Nah, itu. Kami tidak akan menyakitimu. Kalimat itu di stabilo atau dilingkari. Di garis bawahi boleh, Miss. Apa? Di garis bawahi boleh. Boleh. Dilingkari, di garis bawah, di stabilo boleh. Itu supaya kamu memudahkan diri kalian untuk mencari. Oh, kalimat yang diucapkan oleh tokoh itu yang mana aja. Tidak semua yang diceritakan, dibacakan di situ adalah yang diucapkan tokoh. Ya, jadi nanti kalau disuruh Mem Elis membuat dialog dari situ atau membuat bermain peran, kalau disuruh bermain peran berarti kalian membuat dialog namanya, membacakan, mengulang lagi dialog yang diucapkan oleh tokoh. Itu ya, Nak ya. Jadi supaya mudah, nah itu salah satunya tadi, gimana caranya kita membuat dialog dari dongeng. Gimana caranya kita berbuat bermain peran dari dongeng. Nah itu caranya, 1, baca dongengnya dengan teliti. 2, melihat kalimat yang diucapkan oleh tokoh, dilihat lalu ditandain. Gitu. Jadi kamu saat bermain peran, kalimat yang sudah kamu tandain tinggal kalian baca. Itu ya. Oke, sekarang kita sudah mau buat contoh. Ya. Pertama Mem Elis contoh perannya adalah lihat di buku halaman 140 itu tadi ya, yang bawahnya dongeng itu. Ya, diskusikanlah pesan yang terdapat dalam fabel tersebut. Nah.
Oh, bukan. Sorry, bukan yang ini. Itu contoh fabel. Mem Elis minta kamu buka halaman 142. Bermain peran, halaman 142. Sudah, Miss. Udah pinter. Oke. Ya, nah, caranya kita bermain peran itu ada di situ. Buatlah kelompok, tapi tidak perlu ya, karena nanti Mem Elis yang menentukan. Ya, caranya tadi baca dongeng dengan teliti. Kemudian pahami isi dongeng dan menemukan unsurnya. Ya, lalu bagilah peran dengan teman kelompokmu. Oke, nah sekarang ini Mem Elis sudah buat yang ada di layar kamu, bisa kalian lihat. Ya sayang, yang ada di layar kamu nih. Ya, tokohnya di situ ada narator. Narator itu yang membaca. Ya, yang membaca cerita itu namanya narator. Oke, kemudian ada tokoh kakek tua dan tokoh induk harimau. Ya kan hanya ada 2 tokoh di situ. Ya, tokohnya hanya ada 2, yaitu kakek tua dan induk harimau. Sekarang Mem Elis milih ya, yang tadi tertib. Yang pertama adalah Kristo. Yang jadi kakek tua. Lalu yang jadi induk harimau adalah Gebelin. Ya. Kristo dan Gebelin. Dilihat di situ dialog kamu. Ya, sekarang Mem Elis bacakan narasinya. Mem Elis sebagai narator. Oke. Diingat, kamu sambil lihat di buku juga sampai di mana Mem Elis baca lalu kamu. Oke? Bisa Kristo dan Gebelin? Siap ya? Bisa. Oke, siap. Pada zaman dahulu di sebuah desa, hiduplah seorang kakek tua. Setiap hari sang kakek pergi ke ladangnya untuk bercocok tanam. Suatu hari ia berkeliling kebunnya di pinggir hutan. Ia melihat seekor harimau betina yang lemah karena baru melahirkan. Anak harimau itu berteriak karena jatuh ke semak-semak. Kasihan sekali anak harimau dan induknya. Mereka berdua sudah tidak berdaya. Ya, mereka berdua sudah tidak berdaya, kata kakek itu. Namun sang kakek merasa ketakutan. Ia takut dijadikan mangsa jika menolong harimau itu. Anak harimau terus berteriak lemah. Ketika akan meninggalkan tempat itu, sang kakek melihat induknya harimau itu memandang matanya. Wahai kakek, selamatkan anakku. Tolonglah aku, kata induk harimau. Setelah induk harimau memohon pada sang kakek, akhirnya anak harimau itu dibawa pulang oleh sang kakek tua. Kakek tua itu membersihkannya dari darah dan merawatnya. Minggu kemudian 2 harimau mendatangi rumah sang kakek. Sang kakek yang tengah tertidur kemudian terbangun karena kaget. Ia membawa anak harimau itu dan melepaskannya ke arah induknya. terima kasih atas bantuanmu, kakek. Kami tidak akan menyakitimu. Induk harimau itu. Tepuk tangan untuk Gebelin dan Kristo. Good job sayang. Nah itu contoh ya. Nah dan Mem Elis melihat Kristo juga sudah bagus ya Kristo ya. Lalu Gebelin sudah bisa membedakan mana suara tokoh dan suara narator. Jadi seperti yang Mem Elis contohkan di awal tadi, suara Mem Elis kan beda yang narator dengan kalau sudah dimasukkan ke tokoh. Gitu ya sayang ya. Sudah paham teman-teman yang lain atau kita mau buat contoh lagi? Mau contoh lagi, Miss. Mau contoh lagi, Miss. Mau contoh lagi? Oke, baiklah. Miss, suaranya kok kecil ya, Miss, tiba-tiba. Oh, kok ada tiba-tiba lagi sih? Besar loh suaranya. Oh, sudah teriak loh kata saya. Oke, kalau begitu kita mau bermain peran satu lagi ya. Ya, Miss. Ya, Miss, tapi saya dengar suaranya.
Iya, Miss. Kecil banget. Oke, Betul. ya. Ya sudah, Mem Elis nggak usah share screen, kamu baca di bacaan kamu nanti ya. Bisa? Bisa? Oke, yang jadi narator siapa nih? Verena. Verena. Sedini. Oh, Gaby sama Marcel. Oke. Gaby, Marcel, Verena. Nanti setelah itu Alden juga mau. Ania juga. Oke, semua mau ya. Oke, semua mau. Berarti caranya naratornya 2 ya. Ya, naratornya 2. Sekarang yang narator adalah Verena dan Gaby. Ya, Verena dan Gaby narator, kemudian kakek tua Marcel, kemudian harimau Viona. Oke? Siap? Oke, ya. Ayo sayang, mulai. Verena dulu naratornya, nanti Memeli suruh stop baru Gaby ya. Oke, ayo Verena mulai. Katanya Catherine, Miss. Yuk, Verena mulai. Pada zaman dahulu, di sebuah desa hiduplah seorang kakek tua. Setiap hari sang kakek pergi ke ladangnya untuk bercocok tanam. Suatu hari ia berkeliling kebunnya di pinggir hutan. Ia melihat Ayo Verena. Ayo terus. Siapa tadi? Sampai mana tadi, Miss? Iya, melihat. Bacanya. Verena di dulu. pinggir hutan. Nah, Di ayo. pinggir hutan. Ayo Verena dulu, masih Verena. Mem Elis belum suruh Gaby. Ayo Verena dulu. Pinggir hutan. Ia melihat seekor harimau betina yang lemah karena baru melahirkan. Anak harimau itu berteriak karena jatuh ke semak-semak. Kasihan sekali anak harimau dan induknya. Mereka berdua sudah tidak berdaya. Kata kakek itu. Namun sang kakek merasa ketakutan. Ia takut dijadikan mangsa jika menolong harimau itu. Anak harimau terus berteriak lemah jika akan meninggalkan tempat itu. Sang kakek melihat induk harimau itu memandang matanya. Wahai kakek, selamatkanlah aku, tolonglah aku, kata induk harimau. Setelah induk harimau memohon kepada sang kakek, akhirnya anak harimau itu dibawa pulang oleh sang kakek tua. Kakek tua itu membersihkannya dari darah dan merawatnya. Seminggu kemudian, 2 harimau mendatangi rumah sang kakek. Sang kakek yang tengah tidur kemudian terbangun karena kaget. Ia membawa anak harimau itu dan melepaskannya ke arah induknya. Terima kasih atas bantuanmu, kakek. Kami tidak akan menyakitimu, Gaby. kata induk harimau. 2 harimau itu pun pergi dengan meninggalkan banyak buah di depan rumah kakek tua itu. Sang kakek tersenyum karena mendapat banyak buah yang dibawa harimau itu. Harimau pun mengetahui bahwa ia harus bersikap baik terhadap orang yang menolongnya. Oke. Pintar. Bermain perannya bagus ya. Ada Viona,
Lalu Verena dan Debbie membagi naratornya bagus, jadi saling bergantian, pinter jempol. Lalu Marcel sebagai kakek tua, jempol buat kalian, hebat kalian sayang, pinter semua. Nanti kita lanjutkan, ya kita lanjutkan bermain peran ya, mau ya join lagi ya? Mau. Oke. Mau. Nah, kita bermain peran yang kucing kecil Enggak. ya. Bermain peran yang kecil-kecil ya. Ya. Oke. Ya. Waduh, senengnya kalau bermain peran. Oke deh. Mem Elis lanjut dulu materi sebentar. Nanti habis itu kita join lagi bermain peran ya. Masih ada waktu 2 menit. Nah, ini yang terakhir ya, materi kita yang terakhir adalah menemukan pesan dari dongeng yang bergambar. Ya, menemukan pesan dari dongeng bergambar. Itu ada di buku pena kalian ya, sayang. Ada di buku pena halaman 144. Tahu. Ayo sayang, buku pena halaman 144. Ya, menemukan pesan dari dongeng bergambar. Ya, caranya sama, tetap membaca dongeng dengan teliti, kemudian menemukan unsur-unsur dalam dongeng, lalu membuat peta pikiran. Nah, lalu kemudian kalian bisa menulis, ya. Dongengnya adalah balas budi harimau juga. Kemukakan makna gambar-gambar berikut berdasarkan dongeng tersebut. Nah, ini sudah ada gambarnya. Ya kan? Berdasarkan dongeng yang tadi, sekarang Mem Elis tanya. Ya, dongeng yang tadi, kan kita sudah baca tuh ulang-ulang, sudah bermain peran juga. Sekarang Mem Elis tanya. Niko, yang lain diam. Kira-kira gambar nomor 1 ini kisah yang mana, Niko? Kalau yang di dongeng tadi, bisa nggak Niko membacakan? Gambar yang pertama ini. Ada kakek, lalu ada harimau. Ini namanya kita membuat kalimat sesuai gambar sudah. Membuat dongeng sesuai gambar. Nah, kira-kira kalau gambarnya seperti ini, berarti tadi di cerita itu yang mana? Yang mana, sayang? Coba, Niko. Di pinggir hutan, ia melihat seekor harimau betina yang lemah karena baru lahirkan. Anak harimau itu berteriak karena jatuh ke semak-semak. Pintar, jempol untuk Niko, anak pintar hebat sekali. Gitu sayang ya. Betul, yang dijawab Niko betul. Ya, kalau sesuai dengan gambar, berarti seperti yang cerita tadi. Nah ini dia, seorang kakek, dia melihat harimau di pinggir hutan, sedang lemas. Nah itu, betul, pintar Niko. Berarti Niko memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Siap-siap teman yang lain, kita join lagi ya. Kalau habis, oke? Yang kedua, Mem Elis mau tanya. Aden sudah angkat tangan. Oke, gambar yang kedua.